Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Nah, di Kupas Berita kali ini nih banyak yang request bang. Ya. Banyak yang request. Bang Ade mana nggak bahas Gus Miftah? Loh, kenapa? Gitu. Banyak yang bilang Ya. mana nih dari mulut Bang Ade Armando soal Gus Miftah nih. Gitu. Oke. Cuma hari ini kabarnya yang beredar di media sosial dan di Google Berita ya, Gus Miftah ini mengundurkan diri sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Gitu. Baru mau ini, Bang Ade mau speak up, udah mundur. Udah mundur. Alon-alon. Aduh. Gus. Jadi mungkin penonton udah tahu ya kasusnya gimana. Jadi awalnya videonya viral, Gus Miftah ini mengolok-olok penjual es teh tanggal 20 November kemarin yang acaranya namanya Magelang apa ini? Magelang bersolawat. Jadi ada tukang es teh bang, dia kan minta, kita udah tahu semua. Iya. Pokoknya dia minta es tehnya buat diborong gitu. Gus Miftahnya sebetulnya bukan dia yang minta diborong. Iya, audiensnya bilang borong esnya. Gitu ya. Terus kayaknya dia langsung bilang kayak masih banyak nggak es tehnya? Ya kalau misalkan masih banyak ya dijual goblok gitu. Pakai kata-kata goblok gitu. Nggak, karena gini, aku rasa ya pas dia lihat masih banyak, dia nggak bawa duit untuk bisa membeli es teh itu. Ya ini siapa ajudannya? Ajudannya mana nih? Juga nggak punya duit. Kan Iya. dia kan cuman tarif dia kalau lagi ceramah berapa? 75 juta. Ini yang tersebar ya dari akun salah satu Tapi akun itu mungkin X kalau gitu. komersial. Kemarin kan lagi sholawatan. Itu mungkin di sebuah pesantren atau apa gitu kali ya. Iya. Terus dia belum dapet lah, honor belum turun. Oke. Jadi kalau disuruh Amplopnya tuh amplopnya mana? masukin. Jadi pas dibilang, wah masih banyak. You jual sana goblok gitu kan. Maksudnya, jangan gue yang beli dong. Sampai ada pernyataannya lagi bang, katanya ya kalau misalkan es tehnya nggak laku ya itu takdir katanya. Kan gak mau beli kan? Nggak mau beli berarti Iya. masih nggak mau beli sampai saat itu ya. Yang membingungkan adalah ya lo udah disinggung kan kayak ngasih harapan gitu ya kayak Iya. mau diborong nih sama Gus Miftah. Tahu-tahu ya jualan lah goblok. Aneh ya. Nah Ngasih itu harapan palsu. Kita kok ketawa ya, sebenarnya harusnya kita prihatin. Iya, prihatin. Seorang digoblok-goblokin. Iya, tapi ini bang, orang sekitar Gus Miftah itu ketawa bener-bener yang kenceng gitu. Itu emang kelewatan Itu emang sih. kelewatan ya. Ketawa itu ketawa yang hahaha. Ini emang begitu ya orang-orang pesantren ya, Nuy? Kayak kalau di bahasa kita kan ada ketawa karir. Iya. Mungkin Ketawa ini karir. namanya ketawa ceramah. Drama. Formalitas aja, padahal ya kita yakin ada yang respect sebenarnya harusnya kalau akal sehatnya jalan gitu kan. Iya. Respect sama siapa? Maksudnya sama penjual es teh Sama jadi penjual es tehnya, karena mukanya kasihan banget bang. Mukanya kayak Iya. mau ketawa tapi sakit gitu. Iya. Kayak senyumnya senyum-senyum Karena dia sedih, tadinya gitu. udah berharap kan ditanya Iya. kan masih banyak nggak? Kan dia nah mau dibeli Nah, mau nih, dibeli, kalau iya. bilang gitu. Ternyata harapan Tidak. palsu. cuma blessing in disguise, rahmat terselubungnya. Ternyata Iya. memang kata orang nih, emang Tuhan tuh nggak pernah meninggalkan umatnya. Ya, Nah, itu betul. dia. Jadi setelah acara yang memalukan itu, Mm-mm. justru orang-orang banyak membantu si Pak Sun Haji. Iya. Sun Haji. Sun Haji. Iya. Bahkan ada yang ngumpulin duit tuh, Iya, 100 iya. juta gitu loh. Iya. Netizen kan banyak banget ya bang yang marah, dan ternyata kasus ini terdengar sampai ke Perdana Menteri Malaysia bang. Sampai tetangga. Sampai negara tetangga nih komentar, Iya. nih kok rakyat kecil kok diolok-olok gimana nih. Iya. Aduh, apa nggak malu Gus Miftah sampai ke Iya. Malaysia Gus. Anwar Ibrahim ya. Iya. Iya, Iya, katanya ya tapi karena booming itu kan udah minta maaf ya bang, Gus Miftahnya udah minta maaf, udah datang ke rumahnya Pak Sun Haji gitu. Sampai beredar video kalau Gus Miftah ini mau ngajak Pak Sun Haji ini untuk umroh. Iya. Tapi Tapi? dikritik lagi bang, karena Oh. cara Gus Miftah ini ke Memeluk. ngerangkul Pak Sun Haji ini kayak terkesan kok nepuk-nepuk, bapaknya ditarik gitu kan, kayak terkesan intimidasi. Itu kan gini, kalau ini di antara cowok nih, anak-anak cowok nih ya.
tuh ada anak yang gedenya gitu ya, yang tukang ngebully, terus lawannya yang kecil terus dipeluknya kayak dirangkul, tapi pada dasarnya sebetulnya nggak dirangkul-rangkul amat, tidak dengan kehangatan. Mungkin itu yang dikatakan si para netizen ya. Iya, yang kata-kata intimidasi itu diungkapin sama influencer yang dia tuh ngakunya dia memang ahli komunikasi, Bang. Dan sama sama Bang Ade kan. Nah, tapi kalau dia lebih ahli dari saya. Enggak, maksudnya mungkin dia anak muridnya Bang Ade. Komunikasi ya. Enggak boleh. Ini bercanda loh. Dia mungkin lebih pintar dari saya. Cuma kan kalau menurut pandangan kita sebagai yang nggak ahli komunikasi amat atau apapun lah, ya kita ngeliatnya kayak itu dia kan badannya agak gede, terus si Pak Sun Hajinya itu kan kecil, terus kayak ditarik wah gitu kan, terus ditepok wah gitu kan kayak sakit sih. Kayak gue udah bayang gitu kayak ini sakit banget gitu loh. Terkesannya kayak mau terlihat akrab tapi kayak banyak netizen yang komentar jangan ditepuk-tepuk, kenapa harus ditepuk-tepuk, kenapa harus digoncang-goncang. Saking kesian sama Sun Haji ya. Kesian sama Sun Haji itu. Cuman ya sekarang dia udah bahagia lah. Udah dapat bantuan macam-macam. Mudah-mudahan hidupnya jadi lebih sejahtera gara-gara TS ini. Amin. Tapi ya yang kena batunya kan Gus Miftah ya Bang ya, di-doxing abis sama netizen. Video lamanya ini keluar lagi ya. Betul, bahkan kayak video-video lama dia kayak ceramah dia tuh ternyata maksudnya tuh kan ini bercanda yang kelewatan. Tapi ternyata kalau dilihat-lihat dari ceramah lamanya, emang gaya bercanda ini emang kelewatan gitu ya. Jadi kayak memang ini tuh bukan sesuatu, kalau bahasa netizen ya, kayak bukan sesuatu yang mudah dirubah, tapi emang itu ada habitnya dia tuh yang kasar dan yang kayak ada, kamu punya contoh? Gimana? Apa video yang Oh iya. Nah, videonya itu mana ya? Saya ingat, tapi bukan ceramah. Iya, jadi apa? Yang dia ngeledek Yati Pesek. Oh iya. Jadi dia ada di salah satu acara, aku nggak tahu itu acara apa, Kayaknya kayak lagi sinden show, ya, dalang sinden, gitulah ya. Jadi dipanggilnya apa? Bu Yati. Ya enggak dibilang. Pokoknya Yati Pesek ini dibilang katanya, saya bersyukur Bu Yati ini jelek jadi sinden, kalau cantik jadi lonte. Aduh, ini kalau misalkan bahaya tolong editor di pip gitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau nggak bahaya. Terus ada lagi pernyataannya, dia bilang, Gus Miftahnya bilang, ya tadinya bercandaan ini mau saya seriusin, tapi saya takut mati. Loh kenapa mati? Kan ditanyakan. Ya karena susunya udah kadaluarsa. Aduh. Itu yang YTTA aja, yang tahu-tahu aja gitu. Maksudnya tuh apa gitu kan, itu kan agak kasar yang pertama tadi, terus agak menurut aku sih vulgar ya. Ya walaupun kita nggak tahu tersiratnya. Bukan agak, itu vulgar lah. Ya kan tergantung. Semua orang juga tahu. Kan si Ibu Yatinya juga agak tersinggung kan. Kayak ada-ada aja nih. Tapi saya mau bilang ya barangkali sebetulnya gini. Ini soal komunikasi ya. Kalau komunikasi itu dilakukan di ruang yang sangat terbatas, kayak kita lagi bercanda gitu ya. Dan saya kenal sekali sama Egra, kenal sekali sama Nui, dan kalian saya tahu nggak akan peduli nih kalau saya ngeledek rada-rada mesum. Ngobrolnya bertiga, yang ya boleh-boleh aja kali, kan nggak ada yang tersinggung. Internal ini masalahnya ini di panggung nih. Mungkin Yati Peseknya juga nggak apa-apa. Sebenarnya itu biasa juga bercanda begitu kali ya, pakai latihan kali ya. Cuman begitu itu diomongin di publik kan, orang bilang, udah apa dia bilang, udah basi apa? Susunya kadaluarsa gitu kan kasar banget. Dan dibilang kalau cantik jadi lonte. Aduh, itu kan ya mesti nggak ngomong gitu ya. Nggak tahu sih itu sebenarnya dia bahas apa ya di ceramahnya, cuma agak nggak nyambung ya tiba-tiba ngobrolin itu. Ya dia lagi bercanda-bercanda ya. Cuman terlalu kasar. Jujur aku karena nggak pernah ikut ceramah tuh kan. Oke. Jadi kayak nggak tahu deh, kayak emang ceramah tuh ada sesi-sesi bercanda yang tidak relate dengan temanya apa gimana? Ini kan gitu. Bercanda yang tanpa skrip. Oh gitu. Ini bercanda yang ngomong aja, pokoknya bercanda-bercanda. Tapi sebenarnya bingung pasar jokesnya tuh kemana gitu ke. Tapi penontonnya ketawa kok. Iya sih. Jadi saya harus katakan begini. Mungkin di kalangan itu, di kalangan jemaatnya, ya itu bercanda kayak gitu tuh bercanda yang biasa-biasa aja dan udah biasa didengar dari Gus Miftahnya mungkin. Saya kasih contoh satu lagi yang saya tahu, saya lihat katanya ada videonya. Jadi dalam sebuah acara itu ada seorang pemuda pedagang kopi, itu mengantarkan kopi.
setelah diterima oleh si Gus Miftahnya ini juga di panggung nih. Terus si cowok itu mengajukan tangan untuk mengulurkan tangan untuk bersalaman. Diterima si salamannya oleh si Gus Miftah. Tapi si Gus Miftah tuh bilang gini, wah saya udah salaman nih. Cariin pasir dong. Saya perlu cuci tangan 7 kali. Najis ya? Nah itu kan aturan dalam Islam tuh ada kalau kita kena najis misalnya dijilat gitu ya? Anjing gitu ya, itu harus dibersihinnya pakai pasir tanah 7 kali ya. Nah itu juga ketawa penontonnya. Ya ampun. Dan nggak tahu si speechless loh, karena kan kita baru denger dari jadi kayak kita speechless ya kayak ternyata gitu. Nah nggak tahu si pemuda itu ketawa atau enggak kali ya. Cuman ya segitu kasarnya lah. Nah padahal ini yang jadi penting kita ketahui, dia itu seorang ulama. Ya. Sehingga pertanyaan besarnya, emang ulama pantas ya ngomong begitu? Ulama kan mestinya jadi teladan. Itu jatuhnya kayak ngerosting orang sih Bang. Kayak ngerosting orang, kayak ngatain orang gitu buat dijadiin bahan ketawaan gitu. Iya, dan kayak yang kita singgung di awal ya, dia tuh ulama yang udah tarafnya nggak main-main ya, dia bayarannya yang kena doxing itu bayarannya tuh 75 juta untuk 1,5 jam aja. Ditambah lagi kemarin kan sekarang udah mengundurkan diri nih. Kemarin kan jadi utusan presiden. Utusan khusus, Utusan presiden. Itu wah, duitnya makin banyak-banyak lagi kan. Tapi kan akhirnya yang dipertanyakan netizen adalah, emang kalau lu udah kaya raya, lu boleh kayak mendiskreditkan, maksud apa sih bahasanya? Merendahkan rakyat kecil. Rakyat jelata. Kayak kita nih rakyat kecil. Ada lagi salah seorang juru bicara yang ngomong menggunakan istilah, tapi ya itu sih menurut saya nggak parah-parah amat. Dia menyebut rakyat itu rakyat jelata. Dia mungkin vocabnya agak terbatas ya. Kenapa ya harus jelata gitu? Ya kalau kita bilang kita rakyat jelata ya kan kita bilang diri sendiri gitu ya. Tapi kalau orang tiba-tiba ngatain kita rakyat jelata tuh. Dia juru bicara dengan ya kepada rakyat jelata. Excuse me. Even sebetulnya komedi tuh bisa nggak sih lebih ke menertawakan diri sendiri juga bisa daripada harus menghina orang lain kan? Iya. Dan orang lain yang lebih rendah. Iya. Jadi maksud saya gini, ini kan jadinya terkesan sombong ya. Ada soal apa sih namanya hubungan yang asimetris antara yang ngeledek sama yang diledek. Ya kamu kaya 75 juta tapi belum dibayar sama panitia. Tapi jangan menghina-hina orang yang lagi jualan es dong. Ya mungkin dia sebel kali Noy, dia lagi ceramah terus dia ada tukang jualan es. Muter-muter kali ya. Lu ngapain sih di situ gitu? Kali ya. Mungkin ya. Tapi tetap aja nggak boleh. Itu dan si halayak pada beli esnya gitu kan. Itu kenapa begitu ya? Nggak ngerti juga ya. Sebenarnya dia tahu nggak sih ya sesi itu tuh akan disebarkan di publik gitu. Karena kalau misal ya itu sesi private sih kan berarti ada tuh yang bahasanya bercanda internal, jokes internal. Tapi kalau ketika lo udah tahu itu akan tersebar di publik dan lo akan menerima banyak respon bermacam-macam, harusnya lo tahu untuk bersikap gitu. Jadi jokes lo nggak bisa di internal doang. Lo tuh harus memahami jokes orang tuh sangat-sangat lebar gitu. Ada yang bilang itu bukan jokes, ada yang bilang itu jokes, tapi menurut kita itu namanya orang harus sensitif. Kedua orang tuh harus berempati. Kalau saya ngeledek kamu, saya harus mempertimbangkan apa ya kira-kira perasaan kamu kalau saya ngeledek kamu dengan cara seperti itu. Dan kalau orang itu kan si tukang esnya itu kan udah kelihatan mukanya lagi gitu kan. Bahkan belum laku atau masih banyak lah stoknya, itu kan lagi sedih-sedihnya lah gitu kan. Dia udah jalan-jalan terus nggak ada yang beli. Sedih. Ya, hadirin kalian nungguin dibeliin sama Gus Miftah. Belilah, berharap ya Bang ya. Malah diledek. Iya, banyak netizen, beberapa netizen, nggak banyak sih, beberapa netizen juga bilang, ya emang Gus Miftah tuh kayak gitu kalau bercanda. Cuma kan itu yang mau ngertiin Gus Miftah ya, kan nggak semuanya mau ngertiin gitu. Nikita Mirzani membela. Iya, katanya dia bilang dia ini kok nggak jahat, dia cuma bercanda aja. Iya, bercanda sih bercanda. Kita juga nggak berpikir bahwa si Gus Miftah itu ingin menjahati si tukang es. Cuman kita benar-benar empati sama si Pak Sun Hajinya ini. Nah itu buktinya sampai ada
apa namanya change.org itu iya. petisi. Hashtag copot Miftah ya? Miftah. Itu yang tanda tangan 300.000 sekian. Wah. Ini kejadian beritanya itu berapa hari sih udah bisa ditandatangani sebanyak orang itu ya? Itu cuman dalam 1 hari bertambah 200.000. No, makanya kemarin aku nih kan dipis mengkonteni ya. Iya. Kita aja belum lihat. Aku sih baru berapa waktu kemarin? Enggak, maksudnya aku belum lihat petisi itu. Bahkan, tapi bahkan kayak ternyata udah ditandatangani sebanyak itu. Jadi mula-mula katanya hari pertama itu cuman 5.000. Oke. Hari kedua udah 100 ribuan. Wow. Hari ini nih 300.000 sekian. Itu salah satu teman kita juga awal-awal tuh dia langsung naikin tuh copot Miftah. Oh, iya. Siapa? Odi. Iya. Di mana di Instagram kan banyak juga tuh. Iya. Template story kan sekarang kalau apa-apa kita viral tuh kayak bikin template. Dulu kan itu template itu awalnya dari Gaza ya. Sekarang apa-apa kalau kita punya petisi template. Jadi itu hashtagnya copot Miftah, Bang. Jadi mungkin selain change yang ORG itu tadi ya ada tuh template-template orang yang benar-benar memviralkan ini dan emang jadi kan kita paham ya bahwa ini bukan kasus yang sepele lah. Iya. Dan bukan direkayasa ya. Ini sebetulnya kayak sensir, masyarakat marah ya. Dan yang ikut komentar itu ada mantan ahli di Kementerian Keuangan yang bilang ini sih jelas nih si Pak Miftah ini memang bukan salah ngomong kemarin itu emang dia begini cara ngomongnya emang nggak punya hati, nggak sensitif itu, habitnya jelek. Jadi ya kita berharap lah ya mudah-mudahan Pak Miftah ini belajar dari pengalaman ini, dia tidak lagi menghina-hina orang, apalagi yang orang-orang yang datang dari kelas lebih rendah. Betul. Tapi juga mudah-mudahan ya nggak cuma Pak Miftah ini, aku rasa ini juga sebuah pukulan ya buat Pak Prabowo ya. Dia kan kayaknya berharap karena gini, dia berharap bahwa Pak Miftah ini bisa menjadi orang yang membantu untuk menjembatani hubungan antar agama ya. Dia utusan khusus dalam hal itu kan. Kerukunan ya? Ya. Kerukunan beragama. Jadi tapi dia itu sayangnya si Pak Miftah ini ya sayangnya, maaf agak kacau nih ya penonton. Saya lagi berpikir-pikir dia itu ngapain ya. Dia itu sebetulnya terkenal sebagai orang yang sangat rajin untuk bisa mendekati kalangan-kalangan yang disebut kalangan-kalangan terpinggirkan. Iya. Misalnya di nightclub, di prostitusi. Dia itu makanya disebut sebagai ustadz kehidupan malam. Karena dia bukannya berdakwah hanya melalui pesantrennya biasa gitu ya. Tapi dia juga turun langsung berdakwah di nightclub. Jadi dengan para pesertanya tuh hadir ini adalah para prostitusi ya. Katanya dengan pakaian-pakaian seksi segala macam. Dan memang itu dengan sengaja dilakukan oleh Gus Miftah. Dia bilang orang-orang ini nggak pernah ada yang mau menyentuh ya. Bahkan juga ke lembaga pemasyarakatan lapas. Dia datang sana ngomong sama para orang-orang yang terpenjara di situ dan dikatakan nanti kalau udah keluar dan nggak dapat kerja hubungi saya ya, dia akan bantu nyariin tempat tinggal dan seterusnya. Jadi di sisi itu dia tuh ya menurut saya punya nilai positif yang sangat tinggi. He cares ya, kan jarang orang yang pemuka-pemuka agama yang peduli sama prostitut, sama orang-orang di kehidupan malam. Iya, mereka biasanya ngeblame, bilang dosa gitu kan. Rusak, betul kan. Tanpa kayak ajakan persuasif gitu. Betul, malah bawaannya pengen nutup kan. Iya. Nah, Gus Miftah nih enggak, Gus Miftah nih care sama yang gitu-gituan. Sayang sekali pada saat yang sama dia itu bercandanya nggak pakai kontrol. Iya. Itulah yang diingetin netizen, Bang. Ilmu yang penting tuh cuma bukan ilmu tapi adab. Ilmu penting tapi adab juga penting. Nah, itu dia. Betul. Setuju sama netizen, pinter. Kejap netizen. Ini kan hasil dari netizen kan, benar-benar kecaman sampai mundur.
Iya, sampai doxing. Ini netizen ini loh, kalau ada kasus yang viral pasti doxingnya lengkap banget. Iya. Siapa dia? Coba lihat video-video lamanya. Jadi hukum yang paling cepat adalah hukum sosial memang. Iya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Kalau misalkan penonton ada ide-ide konten, boleh komen di bawah juga. Nah, kalau misalnya ada kayak saran-saran gitu kayak Kak nggak setuju Gus Miftah tuh gini boleh juga komen di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Stay tune terus di Cokro TV. Bye bye.